Ada saatnya kamu berhenti menjelaskan dirimu ke orang yang hanya ingin salah paham. Ada waktunya kamu tak perlu membela diri, karena kebenaran tak butuh pembelaan. Ketika kamu mulai diam, dunia mulai berbicara untukmu. Dan ketika kamu tak membalas, semesta sedang menyusun balasan yang jauh lebih adil. Hari ini video ini datang sebagai panggilan. Bukan untuk membuatmu berteriak, tapi untuk menyadarkanmu. Diammu adalah senjata paling mematikan. Kamu tidak diam karena kalah. Kamu diam karena kamu sedang memilih mana yang layak diberi suara dan mana yang cukup kamu amati dari jauh. Hidup tidak selalu butuh penjelasan. Kadang justru saat kamu mulai diam, kamu benar-benar mendengar. Mendengar hatimu, mendengar semesta, dan mendengar suara dirimu yang paling jujur. Di naskah ini kita akan telusuri apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik diamnya kamu. Apa yang akan berubah saat kamu memilih tidak bereaksi? Dan kenapa? Itu keputusan yang akan mengubah segalanya. Ada momen dalam hidup ketika kamu merasa ditarik oleh dua arah sekaligus. Antara ingin menjelaskan semuanya agar orang mengerti dan ingin diam agar dirimu tetap tenang. Antara ingin menyenangkan semua orang dan ingin menjaga dirimu sendiri. Dan di tengah kekacauan itu, kamu memilih diam, bukan karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, tapi karena kamu sadar, diammu bukan kelemahan, itu perlindungan. Perlindungan atas energi, harga diri, dan ketenangan batinmu. Kamu telah sampai pada titik di mana kamu lelah menjelaskan sesuatu kepada orang yang tidak ingin mendengarkan. Kamu tidak lagi ingin memaksa orang memahami niatmu yang tulus. Karena semakin kamu menjelaskan, semakin kamu merasa kosong. Sekarang kamu mengerti bahwa diam bukan kekalahan. Diam adalah kemenangan batin. Diam adalah bentuk tertinggi dari pengendalian diri. Ketika kamu tahu kamu bisa membalas, tapi kamu memilih tidak. Ketika kamu sadar kamu bisa membuat keributan, tapi kamu memilih tenang. Itu bukan pasrah, itu kuasa. Dan yang luar biasa dari diam yang lahir dari kesadaran, bukan dari kepedihan adalah dia membawa kamu pada kejernihan. Kamu mulai mendengar hal-hal yang selama ini tertutup oleh kebisingan luar. Kamu mulai melihat siapa yang datang dengan niat dan siapa yang datang hanya untuk mengambil. Kamu tahu, beberapa hal dalam hidup memang tidak butuh tanggapan. Beberapa orang hanya datang untuk menguji batas sabarmu, bukan untuk mengerti. Dan kalau kamu meladeni semua hal itu, kamu tidak akan pernah selesai dengan dirimu sendiri. Diammu adalah tanda bahwa kamu sedang berubah. Dulu kamu mudah terpancing, sekarang kamu memilih menyaring. Dulu kamu membalas semua hal, sekarang kamu memilih yang layak direspons. Ini bukan soal menjadi lebih pendiam. Ini soal menjadi lebih sadar akan kekuatanmu. Dan satu hal yang tak banyak orang sadari, diammu bukan kosong, diammu penuh makna. Di balik hening itu, ada proses luar biasa yang sedang kamu jalani. Kamu sedang tumbuh dalam senyap. Kamu sedang menyembuhkan luka, memperkuat hati, dan merancang ulang hidupmu. Jadi jika orang lain mengira kamu diam karena tidak tahu apa-apa, biarkan saja. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada mereka. Kamu sedang sibuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Diam tapi kuat. Diam tapi mengarah. Diam tapi kamu sedang menciptakan takdirmu. Kamu pernah merasa ingin menjelaskan semuanya, ingin bicara, ingin membela diri, ingin meluruskan kesalahpahaman yang terus dilempar ke arahmu, ingin membuktikan bahwa kamu tidak seperti yang mereka pikirkan. Tapi semakin kamu menjelaskan, semakin kamu disalahpahami, dan dari situlah kamu mulai sadar, tidak semua pertarungan harus dihadiri, tidak semua serangan layak dibalas. Beberapa orang tidak menyerangmu karena kamu salah. Mereka menyerang karena cahayamu menyilaukan bayangan mereka, karena kamu tidak bisa mereka kendalikan, karena kamu punya sesuatu yang mereka tidak punya, arah, kedalaman, dan keberanian untuk tetap berdiri meski sendiri. Ada orang-orang yang memang datang hanya untuk menguji batas emosimu. Mereka ingin kamu meledak, karena itulah cara mereka merasa menang. Mereka ingin kamu jatuh ke level yang sama dengan mereka, kebisingan, drama, konflik. Tapi kamu sedang naik kelas.
Diammu bukan karena tidak tahu cara melawan. Kamu tahu, bahkan bisa sangat tajam jika kamu mau. Tapi kamu sudah memilih jalan lain, menjaga kedamaian batinmu, daripada memenangi perdebatan yang tidak mengubah apapun. Kamu belajar bahwa diam kadang lebih menyakitkan bagi orang yang menyerangmu, karena mereka tak bisa lagi menyentuh inti dirimu. Dan kamu juga belajar bahwa membalas hanya membuat kamu masuk dalam lingkaran yang sama, berputar-putar dalam energi rendah yang melelahkan. Tidak semua peluru harus kamu tangkap. Beberapa cukup kamu biarkan lewat, karena bukan kamu yang salah, hanya mereka yang belum sembuh dari luka-luka batinnya. Dan jangan salah, diam itu bukan berarti kamu tidak merasa. Kamu merasa, dan dalamnya bukan main. Tapi kamu memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif. Kamu memilih untuk menyimpan energi itu, mengubahnya menjadi kekuatan untuk maju, bukan luka untuk balas dendam. Semakin kamu belajar memilih pertarungan, semakin kamu menguasai hidupmu. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling sadar kapan harus bicara dan kapan harus diam. Diammu adalah pernyataan bahwa kamu tidak butuh keramaian untuk mengukuhkan dirimu, bahwa kamu tahu kapan harus berjalan menjauh tanpa perlu menghebohkannya. Dan itu bukan kelemahan, itu kematangan jiwa. Kamu mungkin tidak sadar, tapi saat kamu memilih diam, ada sesuatu yang mulai hidup kembali di dalam dirimu, yaitu sebuah harapan. Sebelumnya, kamu terlalu sibuk bereaksi, terlalu sering merasa harus menjelaskan, terlalu terikat pada ritme dunia luar, hingga lupa mendengar suara hatimu sendiri. Tapi begitu kamu mulai diam, begitu kamu berhenti menanggapi semua hal yang memanggil egomu, begitu kamu memberi ruang bagi pikiranmu untuk bernafas tanpa harus menghakimi, disitulah benih-benih harapan mulai tumbuh perlahan. Kamu mulai bisa membedakan mana keinginan yang berasal dari luka, dan mana keinginan yang lahir dari impian jiwamu yang terdalam. Diammu bukan kekosongan. Ia adalah ruang kesadaran yang mulai membersihkan kebisingan lama dari kepalamu. Dan ketika ruang itu bersih, harapan mulai muncul tanpa kamu paksa. Kamu mulai percaya lagi pada dirimu. Mulai percaya bahwa meskipun hidup belum ideal, kamu tetap bisa berjalan. Bahwa ada masa depan yang tidak tergantung pada masa lalu siapapun. Dan bahwa kamu berhak untuk menginginkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar bertahan. Kadang harapan tidak datang dalam bentuk teriakan besar. Ia datang dalam bisikan kecil yang kamu dengar saat dunia mulai sunyi. Seperti, kamu bisa melampaui ini. Atau, kamu layak bahagia, bukan hanya sibuk membuktikan. Dan kamu mulai merasa, ada kekuatan yang selama ini tidak pernah pergi darimu. Ia hanya tertutup oleh pikiranmu sendiri yang terlalu ramai. Dalam keheningan kamu mulai terhubung kembali pada bagian dari dirimu yang sangat tulus, yang dulu mungkin pernah kamu tinggalkan karena kecewa. Kamu mulai percaya bahwa semesta tidak akan membiarkan orang yang tulus terus terluka. Kamu mulai merasa bahwa hanya mungkin baik semua ini bukan akhir, tapi jeda sebelum permulaan baru yang lebih besar. Saat kamu memilih diam, kamu sebenarnya sedang menyuburkan tanah harapan dalam dirimu sendiri. Bukan harapan yang naif, tapi harapan yang lahir dari pengamatan yang dalam, bahwa kamu bisa melewati ini semua tanpa kehilangan jati diri. Dan perlahan kamu mulai berani lagi. Berani bermimpi, berani mempercayai, berani membuka hati. Semua itu berawal dari diam. Karena di saat kamu berhenti mencari keluar, kamu menemukan apa yang selama ini dicari. Keyakinan bahwa masa depanmu masih bisa berubah. Dan itu cukup, itu lebih dari cukup untuk mulai lagi. Akhir-akhir ini kamu mungkin merasa sendiri, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Seolah-olah tidak ada satupun yang benar-benar bisa mengerti isi pikiranmu. Kamu hadir di tengah banyak orang tapi tetap merasa kosong. Kamu menjelaskan apa yang kamu rasakan, tapi hanya dijawab dengan kalimat-kalimat umum yang tidak menyentuh inti hatimu. Dan pada akhirnya, kamu memilih diam. Di kesendirian itulah kamu mulai menyadari sesuatu. Bahwa mungkin selama ini kamu terlalu berharap orang lain bisa mengisi ruang-ruang dalam dirimu yang seharusnya kamu isi sendiri. Mungkin kamu terlalu sering mencari validasi. Mungkin kamu terlalu lama menggantungkan kebahagiaan pada siapa yang hadir untukmu. Tapi sekarang, di saat semua terasa sunyi, kamu menemukan seseorang yang selama ini kamu abaikan.
dirimu sendiri. Kesendirian itu menyakitkan di awal, tapi jika kamu mampu bertahan dalam sepinya, ia berubah menjadi pelukan. Bukan pelukan dari siapapun di luar, tapi pelukan dari kesadaranmu yang utuh, yang akhirnya menerima siapa dirimu, dengan segala luka dan keindahannya. Dan ini yang luar biasa. Saat kamu benar-benar sendiri, kamu berhenti berperan. Kamu tidak lagi sibuk menjadi versi yang disukai orang lain. Kamu tidak lagi membangun topeng agar terlihat kuat, bahagia, atau tidak peduli. Disitulah kejujuran muncul. Kamu mulai menanyakan hal-hal paling dalam. Apa yang benar-benar aku inginkan? Kenapa aku terus merasa kosong padahal sudah memberikan segalanya? Siapa yang benar-benar mencintai aku apa adanya, bukan karena peranku? Jawaban-jawabannya tidak langsung muncul, tapi kesunyian itu membuka jalan. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu melihat bahwa kamu tidak butuh dunia luar untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak perlu ditunggu, dipuji, atau diingat oleh siapapun untuk merasa berharga. Karena keberhargaanmu tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh kebisingan luar yang kamu biarkan masuk terlalu dalam. Sekarang, di tengah kesendirian yang kamu pilih dengan sadar, kamu sedang membangun ulang pondasi dirimu sendiri. Tanpa sandaran sementara, tanpa penonton, tanpa tepuk tangan, hanya ada kamu dan kebenaran. Dan saat kamu berhasil melalui fase ini, kamu tidak lagi takut sendiri. Karena kamu tahu, kamu adalah rumah bagi dirimu sendiri. Setelah semua keheningan, kesendirian, dan proses yang kamu jalani, ada satu hal yang harus kamu tahu. Cahaya itu sedang menuju padamu. Pelan, tapi pasti. Mungkin kamu belum melihatnya sekarang. Mungkin hidupmu masih tampak biasa-biasa saja di permukaan. Tapi jauh di dalam sana, energi yang kamu bangun dalam diammu telah mengubah arah perjalananmu. Kamu mulai menarik hal-hal yang sebelumnya tidak bisa kamu dekati, bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tapi karena kamu akhirnya menjadi dirimu sendiri, tanpa pura-pura, tanpa topeng, tanpa membungkuk demi disukai. Dan ketika kamu hidup dalam kejujuran, semesta mulai bekerja lebih selaras dengan energimu. Kamu tidak perlu mengejar validasi, kamu tidak perlu memaksa agar diterima. Yang kamu butuhkan datang, justru saat kamu tidak mencarinya. Cahaya itu bisa datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Sebuah kesempatan baru yang tidak kamu duga, orang yang hadir tanpa agenda, hanya ingin mendukungmu. Kejernihan pikiran saat bangun pagi, atau hanya perasaan damai yang tidak kamu rasakan sejak lama. Dan semua itu bukan kebetulan. Itu buah dari keheningan yang kamu pelihara. Itu hadiah dari semesta untuk seseorang yang memilih tetap kuat, tanpa membuat keributan. Ingat ini, kebahagiaan sejati tidak selalu datang dengan sorotan terang. Kadang ia hadir sebagai sinar kecil yang perlahan-lahan menghangatkan hatimu. Dan kamu layak menerima cahaya itu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu memilih untuk tidak menyerah pada kegelapan yang pernah hampir menelanmu. Semesta melihat perjuangan yang tidak kamu pamerkan. Melihat air mata yang kamu usap diam-diam. Melihat upayamu menjaga kebaikan meskipun dunia seolah tak adil padamu. Dan sekarang, cahaya itu sedang diarahkan ke jalanmu. Bukan karena kamu berteriak minta pertolongan, tapi karena kamu diam dan tetap berjalan. Semesta tidak butuh kamu membuktikan apapun. Ia hanya ingin kamu sadar bahwa kamu tidak sendirian, bahwa di tengah segala luka kamu masih bisa bersinar. Dan saat waktunya tiba, kamu tidak hanya akan melihat cahaya itu, tapi kamu akan menjadi cahaya itu bagi orang lain yang masih tersesat dalam gelap. Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa stagnan. Seolah kamu sudah berusaha keras tapi tidak ada yang benar-benar bergerak. Seperti berjalan di tempat, langkahmu terasa berat bahkan kadang sia-sia. Tapi sekarang energinya mulai berubah. Roda kehidupan yang sebelumnya seolah macet, perlahan mulai bergerak. Tanpa kamu sadari sesuatu dalam dirimu sudah bergeser. Itulah kekuatan dari ketenangan yang kamu bangun dalam diam. Kamu tidak lagi bertindak hanya berdasarkan dorongan emosional. Kamu mulai membuat keputusan dari ruang kesadaran, bukan dari rasa takut atau luka. Dan dari situlah segalanya mulai berubah. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka satu persatu. Kesempatan yang dulu terasa jauh mulai mendekat. Orang-orang yang benar mulai hadir menggantikan yang hanya datang saat butuh. Bukan karena dunia tiba-tiba jadi adil, tapi karena kamu sudah siap untuk menerimanya. Kamu tidak lagi menggenggam hal yang harusnya dilepaskan. Tidak lagi memaksa yang tak ingin tinggal. Tidak lagi merendahkan dirimu demi diterima.
dan itu mengubah arah energimu sepenuhnya. Semesta merespon kesadaranmu, dan roda hidupmu mulai bergerak dengan cara yang jauh lebih selaras. Kamu tidak perlu mendorong terlalu keras, karena saat kamu berada di jalur yang tepat, hidup mulai mengalir dengan lebih mudah. Mungkin kamu akan menerima tawaran baru, atau melihat peluang usaha yang tak pernah kamu pertimbangkan sebelumnya, atau mulai merasakan bahwa pekerjaan lama yang dulu terasa berat, kini terasa lebih ringan. Semua itu tanda bahwa kamu sedang dibawa naik. Perubahan ini bukan keajaiban instan, tapi hasil dari semua diam, tenang, dan penyadaran yang telah kamu jalani. Sekarang kamu paham bahwa hidup tidak selalu tentang berlari cepat. Kadang kamu hanya perlu diam sejenak, mengatur napas, menyesuaikan arah, dan baru melangkah lagi. Dan saat kamu melangkah dengan sadar, hidup tidak lagi menarikmu ke belakang. Ia mulai mendorongmu maju, karena kamu akhirnya selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Perubahan besar itu sedang dimulai, bukan dari dunia luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dan percayalah, arahnya sedang membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Setelah semua luka, jarak, dan penyadaran yang kamu lewati dalam diam, kamu akan menyadari satu hal yang selama ini terabaikan, bahwa kamu tidak butuh banyak orang, kamu hanya butuh orang yang tepat. Di fase-fase sebelumnya kamu mungkin pernah merasa harus terus ada untuk semua orang, takut kehilangan, takut dianggap berubah, takut tidak dibutuhkan lagi jika kamu berhenti memberi. Tapi sekarang kamu tahu, hubungan yang sehat tidak membuatmu lelah, tidak membuatmu ragu, tidak membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Dan saat kamu belajar mencintai dirimu dalam kesendirian, kamu mulai membangun energi yang tenang, stabil. Itulah yang menjadi magnet alami bagi koneksi yang sejati. Orang yang datang padamu setelah ini tidak akan datang karena butuh sesuatu darimu. Mereka akan datang karena mereka merasa selaras. Bukan karena kamu bisa menyelamatkan mereka, tapi karena kamu bisa bertumbuh bersama mereka. Kamu tidak lagi tertarik pada koneksi yang penuh drama. Kamu tidak butuh seseorang yang hanya hadir saat senang, lalu menghilang saat kamu rapuh. Kamu butuh seseorang yang hadir walau kamu sedang diam. Koneksi sejati adalah yang tidak memaksa kamu bicara saat kamu butuh diam, yang tidak menuntut kamu untuk jadi kuat setiap waktu, tapi mau duduk bersamamu dalam sunyi, dalam sederhana, dalam jujur, dan itu akan datang. Bukan karena kamu mencari, tapi karena kamu sudah menciptakan ruang dalam dirimu sendiri. Kamu sudah cukup dewasa untuk membedakan mana hubungan yang menyembuhkan, dan mana yang hanya memperpanjang luka. Dan kamu tidak akan lagi mengorbankan kedamaian batinmu demi hubungan yang tidak setara. Kamu akan tahu, tanpa banyak kata, ketika orang itu datang, kamu tidak perlu berusaha terlalu keras untuk dimengerti. Tidak ada manipulasi, tidak ada permainan ego. Hanya dua jiwa yang bertemu dan sama-sama memilih untuk saling menjaga. Tapi ingat, koneksi sejati tidak selalu datang dalam bentuk pasangan. Kadang ia bisa hadir lewat sahabat, mentor, atau bahkan seseorang yang hanya hadir sesaat, tapi membawa perubahan besar dalam caramu melihat hidup. Dan semua itu hanya bisa kamu temui saat kamu selesai dengan kebisingan dan bersedia membuka ruang untuk yang benar-benar hadir. Salah satu ciri seseorang yang sedang naik tingkat dalam kesadarannya adalah ia tidak lagi mudah terpancing, tidak lagi menganggap semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua serangan perlu dibalas, tidak semua orang perlu diladeni, dan kamu sedang ada di fase itu. Kamu mungkin dulu cepat tersinggung, mudah marah, cepat membalas komentar yang tidak menyenangkan. Tapi sekarang, kamu lebih banyak mengamati daripada bereaksi, lebih banyak memilih diam, bukan karena tidak punya suara, tapi karena kamu tahu, tidak semua hal layak mendapat bagian dari energimu. Itulah yang disebut kedewasaan emosi. Bukan soal jadi kuat setiap waktu, tapi tahu kapan harus berhenti dan mundur. Demi menjaga isi batin, kamu tidak perlu lagi membuktikan dirimu lewat kata-kata. Kamu tidak perlu lagi menunjukkan bahwa kamu bisa, kamu hebat, kamu layak. Karena sekarang kamu tahu, kamu tetap layak meski tak ada yang bertepuk tangan. Kamu tetap bernilai meski tak ada yang melihat usahamu. Diamnya kamu kini bukan tanda ketakutan, melainkan tanda bahwa kamu sudah punya kendali. Kamu tahu bagaimana caranya tetap tenang di tengah provokasi, bagaimana menjaga keheningan meski dunia terus berisik. Dan disinilah kamu menjadi tak terbendung, karena orang yang emosinya stabil tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Ia tidak mudah dipatahkan, tidak bisa dimanipulasi,
tidak mudah dikacaukan. Dia tahu yang dia jaga bukan citra tapi jiwa. Dan selama jiwanya tetap tenang, maka hidupnya tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun. Kamu sedang jadi versi itu, versi dirimu yang matang, yang tidak bicara untuk mencari pembenaran, tapi bersuara hanya ketika perlu, dan dengan tujuan yang jelas. Kamu tidak lagi bereaksi, kamu memilih bertindak, dan tindakanmu sekarang lahir dari kesadaran, bukan luka. Inilah mengapa kamu jadi magnet. Bukan karena kamu keras, tapi karena kamu tenang. Dan ketenangan seperti ini, langka orang akan mencarinya. Energi semacam ini akan menarik segala sesuatu yang selaras dengannya. Jadi jangan ragukan kekuatanmu hanya karena kamu tak lagi ribut. Justru dalam diam yang kamu rawat, kamu sedang jadi versi paling berbahaya. Bukan untuk melukai siapapun, tapi untuk benar-benar mengubah hidupmu dari dalam keluar. Sekarang kamu tahu diamnya kamu bukan kekosongan. Ia adalah ruang sakral tempat kekuatanmu lahir. Tempat di mana kamu tidak lagi butuh tepuk tangan untuk merasa cukup. Tempat di mana kamu tidak lagi sibuk menjelaskan siapa dirimu. Karena kamu sudah tahu nilaimu sendiri. Saat kamu mulai diam, kamu tidak melemah. Kamu justru sedang naik level. Dari seseorang yang sibuk membuktikan, menjadi seseorang yang cukup hadir, dan seluruh energinya menjelaskan segalanya. Kamu tidak harus menjadi yang paling berisik untuk didengar. Kamu hanya perlu menjadi paling sadar pada siapa kamu dan untuk apa kamu di sini. Maka teruslah diam jika itu yang membuatmu kuat. Teruslah memilih tenang jika itu yang menjagamu tetap waras. Dan teruslah berjalan walau tanpa suara. Karena semesta selalu tahu arah untuk orang-orang yang jiwanya telah terjaga. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang yang kamu tahu sedang belajar menemukan kekuatannya sendiri. Tulis di kolom komentar, diammu bukan kelemahan, itu adalah kekuatanku. Supaya semesta tahu, kamu sudah siap memasuki fase baru. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, karena di channel ini, kamu tidak akan dimanjakan, tapi kamu akan disadarkan, sampai kamu jadi versi terkuat dari jiwamu sendiri.